Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan diberi judul Berharap kepada Tuhan. Renungan ini diambil dari Kejadian 45 ayat 25 sampai 28. Ini adalah bagian terakhir dari perikop yang masih sama dengan kemarin. Demikian firman Tuhan. Demikian mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak mempercayai mereka. Namun ketika mereka menyampaikan kepadanya semua perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika ia melihat kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Kata Israel, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Saudara yang terkasih, dalam ayat yang kita baca diceritakan bahwa akhirnya anak-anak Yakub itu meninggalkan Mesir dan sampai di Kanaan. Nah, kemudian sampai di rumah mereka menceritakan semua pengalaman mereka selama ada di Mesir kepada orang tuanya. Ketika mereka memberitahu ayahnya bahwa Yusuf ternyata masih hidup dan sekarang dia berkuasa di Mesir, hati Yakub menjadi dingin karena sulit bagi dia untuk mempercayai kabar tersebut. Tapi saat dilihatnya kereta yang dikirim untuk menjemput semua keluarga mereka dan semua yang dikatakan oleh Yusuf, Yakub akhirnya mempercayai berita tersebut dan memutuskan untuk pergi ke Mesir. Dia ingin melihat Yusuf, anak yang sangat dia kasihi dan dia rindukan sebelum dia meninggal. Nah, sebagai ayah yang selama ini kehilangan anaknya, tentu kabar yang didengar oleh Yakub adalah sebuah hal yang mustahil. Berpuluh-puluh tahun Yakub telah hidup dengan keyakinan bahwa dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan anaknya. Lalu tiba-tiba anak-anaknya yang lain datang dengan membawa kabar bahwa Yusuf masih hidup, bahkan menjabat sebagai penguasa di negeri orang. Nah, tentu sangat wajar jika pada awalnya Yakub merespon dengan dingin. Nah, namun setelah mendengar lebih banyak bukti, Yakub merasakan hal yang mustahil itu benar-benar bisa terjadi dan harapannya pun bangkit. Di masa tuanya, Yakub merasa bahwa Allah mengembalikan dan memulihkan apa yang pernah hilang dalam hidupnya. Saudara, sama seperti Yakub yang merasa telah kehilangan anak dan tidak berharap lagi bisa melihatnya, kita juga terkadang mengalami situasi yang kelihatannya tidak mungkin berubah. Misalnya, selama bertahun-tahun kita menghadapi pertengkaran atau perselisihan dan mungkin kita merasa mustahil untuk memulihkan hubungan dan bersatu kembali dengan orang tersebut. Atau mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau kebangkrutan usaha, dan sampai sekarang kita belum melihat jalan keluar. Atau mungkin kita mengalami pergumulan tentang keluarga yang belum menjadi percaya. Nah, tentu ini bukanlah keadaan yang mudah, dan ada kalanya kita berpikir bahwa situasi ini mungkin tidak akan pernah berubah. Namun saudara, kisah tentang Yakub ini mengingatkan bahwa di dalam Allah tidak ada satu hal pun yang benar-benar mustahil. Allah bisa bekerja dengan cara yang sangat kreatif dan seringkali kita tidak mengerti bagaimana akhirnya. Oleh sebab itu saudara, jika sekarang kita sedang menghadapi situasi yang terlihat mustahil, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah yang memegang kehidupan kita. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita, dan mengambil waktu untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, situasi sulit atau hal mustahil apa sajakah yang sedang saudara alami saat ini? Mari kita datang kepada Allah dengan membawa semuanya di dalam doa kepadanya. Mari kita meminta kekuatan dari Allah sehingga kita tetap mampu percaya kepada rencananya yang indah meskipun situasinya terlihat mustahil. Dan mari meminta bimbingan dari Roh Kudus agar situasi sulit yang sedang kita hadapi tidak membuat iman kita kepada Allah hilang.
Saudara ingatlah bahwa pengharapan adalah kemampuan untuk melihat terang meskipun semua yang ada di sekeliling kita adalah kegelapan. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami diizinkan untuk memulai satu hari yang baru. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang lebih dari apapun. Kami percaya Tuhan, meskipun saat ini kami menghadapi berbagai hal sulit atau terlihat mustahil atau kami belum bisa melihat jalan keluar, kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang melampaui semuanya itu. Kami punya Allah yang besar, yang punya kuasa untuk melakukan berbagai hal yang bahkan terlihat mustahil bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap menjalani hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur. Bimbing kami juga Tuhan, supaya dalam melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami, iman kami tetap kuat dalam Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.